kelas 6. Jangan terlalu sering tidak masuk ya. Sayang, kita kalau sering tidak masuk maka kita akan ketinggalan apa? Kalau materinya sering tinggal, nanti kita waktu ujian kita kurang pemahaman ya, kurang pelajaran, nanti kita menjadi suatu kan? Semuanya berdiri. Bu mau meriksa kelengkapan seragam sekolahnya. Ada yang tidak memakai tas? Ada yang tidak memakai ikat pinggang? Kaos kaki dan sepatu. Sudah beberapa kali Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah memakai seragam sekolah hari ini, karena itu merupakan berarti kalian itu sudah mematuhi tata tertib sekolah, memakai seragam sekolah. Sebelum kita mau lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, bangga akan menjadi warga negara Indonesia. Hari ini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman pada ketukan 4/4, ketukan keempat. Ada yang bersedia mau jadi pemimpin lagu atau dirijen? Oh ya boleh, Rani silakan. Sini ya. Jangan sedih ya. Semuanya berdiri ya, Ibu minta tolong. Indonesia tanah air
Mana suaranya? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Siapa kita? Kelas 6A. Untuk apa kita di sini? Belajar dan bersenang-senang. Ya, untuk apa kita? Belajar dan bersenang-senang. Oke. Sekarang coba kalian. Minggu kemarin pada pembelajaran IPAS, minggu pengetahuan alam dan sosial, ada yang masih ingat kita mempelajari tentang apa? Ibarat kabel panjang pada tubuh kita. Sistem saraf. Sistem saraf ibarat kabel panjang pada tubuh kita. Silakan dibuka buku paketnya boleh. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang saraf, kabel panjang yang mengaitkan ibarat yang ada di dalam tubuh kita. Nah, masih ingat kan? Ada 3 fungsi utama kabel panjang di tubuh kita itu apa? Yang pertama siapa yang masih ingat? Fungsi kewaspadaan. Apa? Fungsi kewaspadaan. Kedua apa? Fungsi menghubungkan. Kalau kabel itu kan menghubungkan. Kalau dari arus listrik itu ke lampu, ke kipas angin, sama seperti saraf, sistem saraf yang ada di tubuh kita. Yang ketiga apa? Mengatur. Ada lagi satu pertanyaan, masih ingat kan? Sistem saraf itu berpusat di mana? Di otak dan sumsum belakang. Makanya kemarin dijelaskan, jangan sekali-kali kalian main kan narik-narik kursi kawan. Kalau di sini tulang belakang kita, kalau kita keduduk, tulang ekor kita patah, akhirnya kita bisa cacat seumur hidup. Oke, kan tidak boleh ya. Kadang ibu lihat ada yang narik-narik kursi kawannya, main-main. Mungkin kalian main, tapi itu permainan yang sangat berbahaya. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama memahami konsep sistem gerak dan cara mengatasi penyakit yang menyerang sistem gerak. Yang kedua yaitu kita mampu menjelaskan dampak dan cara menjaga kesehatan tulang kita. Itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini, ada dua. Dan hari ini kita akan mempelajari masih dalam sistem saraf, tapi masuk di topik C, yaitu apa? Penyakit yang menyerang sistem gerak. Coba perhatikan video yang ada di papan tulis ya, yang di layar. Coba perhatikan. Coba perhatikan gambar apa ini? Nenek yang susah berjalan. Ya tidak? Sudah pakai tongkat. Itu kenapa dia megang ininya? Megang punggung belakang. Ini coba perhatikan. Kenapa? Kenapa? Karena lihat di sini. Ini tulang apa? Tulang belakang. Posisinya ini sudah bagus atau sudah membengkok? Masih bagus atau sudah membengkok? Itu lurus. Ya. Di dalam penyakit yang menyerang sistem gerak itu banyak, mulai dari hiposis, lordosis,
Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang penyakit yang menyerang sistem gerak. Penyakit yang menyerang sistem gerak. Tulang tersusun atas kalsium, suatu zat yang sifatnya keras. Sifat keras tersebut membuat tubuh memiliki bentuk yang kokoh. Tulang membuat kita dapat berdiri tegak, menggenggam pensil, menopang tubuh saat duduk, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya. Meskipun tulang pada dasarnya kuat, bukan berarti tulang tidak dapat rusak. Begitu pula dengan otot dan sistem saraf di dalam tubuh kita. Semuanya bisa saja mengalami kerusakan apabila kita tidak dapat menjaga dengan baik anggota tubuh kita. Berikut beberapa contoh penyakit yang dapat menyerang sistem gerak. 1. Osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun, sehingga tulang keropos dan mudah patah. Kifosis adalah kondisi tulang belakang yang membuat bagian punggung sebelah atas membulat secara berlebihan. Akibatnya penderitanya terlihat bungkuk ke depan. Kifosis dapat disebabkan karena kelainan bawaan atau postur tubuh yang jelek saat masih anak-anak. 3. Lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang punggung di mana bagian bawah melengkung secara berlebihan. Kondisi ini menyebabkan punggung bagian bawah terlihat lebih menonjol. Lordosis dapat disebabkan karena obesitas sehingga tubuh kelebihan berat badan di bagian perut, kelainan bawaan, kecelakaan, atau kelainan sistem saraf. 4. Skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang punggung yang membengkok ke kanan atau ke kiri. Biasanya kelainan tulang ini disebabkan oleh posisi duduk yang tidak tepat. Skoliosis dapat disebabkan karena kelainan sistem saraf, kelainan bawaan, atau kecelakaan. 5. Defisiensi vitamin D. Defisiensi vitamin D adalah suatu kondisi ketika tubuh kekurangan vitamin D. Kondisi ini menyebabkan tubuh lebih mudah mengalami kram dan kejang otot, nyeri dan kerapuhan tulang, bahkan dapat menghambat pertumbuhan. Pada beberapa kasus, kekurangan vitamin D dapat menyebabkan tulang kaki menjadi bengkok. Vitamin D bisa didapatkan secara mudah dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi hari. 6. Tetanus. Tetanus adalah kondisi seluruh tubuh menjadi kaku, tegang, dan sulit bergerak. Penyakit ini sangat berbahaya dan jika tidak segera ditangani bisa menyebabkan kematian. Penyebabnya yaitu masuknya bakteri Clostridium tetani dari tanah kotoran hewan ke dalam tubuh melalui luka di kulit. Agar terhindar dari tetanus, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah. 7. Kram atau kejang otot. Kram atau kejang otot dikarenakan kegiatan otot yang berlebihan. Biasanya terjadi saat melakukan olahraga berat tanpa diawali kegiatan pemanasan terlebih dahulu. 8. Terkilir atau keseleo. Terkilir atau keseleo adalah cedera otot yang umumnya terjadi di bagian kaki atau tangan. Terkilir atau keseleo dapat disebabkan karena jatuh dengan posisi pergelangan kaki yang berputar, cedera saat olahraga, dan sebagainya. Cara menjaga kesehatan sistem gerak. Berikut adalah cara menjaga kesehatan sistem gerak. 1. Konsumsi makanan yang kaya nutrisi untuk kesehatan tulang, seperti kalsium. Contohnya susu sapi, susu kedelai, yogurt, telur, kacang-kacangan, sayuran hijau, sarden, kerang, dan minyak ikan. 2. Mendapat asupan vitamin D yang cukup dengan cara berjemur di pagi hari selama 20-30 menit, serta mengonsumsi salmon, ikan kembung, dan telur. 3. Olahraga teratur. 4. Menjaga postur tubuh yang baik seperti tegak, tidak menundukkan leher terlalu lama, dan duduk pada tulang duduk. Demikian penjelasan tentang penyakit yang menyerang sistem gerak. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Belajar.
sini papan tulis ya. Kita cari tahu lebih banyak tentang penyakit-penyakit yang sering menyerang sistem saraf kita. Yuk kita bahas satu persatu ya. Perhatikan ini gambar apa? Tulangku tanggung jawabku. Tulang yang ada di tubuh kita itu tanggung jawab siapa coba? Masa tulang mada yang bertanggung jawabnya Rani? Ya tidak. Kalau mada punya tubuh berarti mada yang harus menjaga tubuhnya, menjaga tulangnya dari gangguan-gangguan sistem saraf. Yuk kita perhatikan lagi. Perhatikan di sini. Ya, di sini ya. Ini ada gambar apa coba? Ada lobnya. Kelainan pada sistem gerak manusia itu terjadi karena banyak faktor. Mungkin pertama faktor usia, terkadang faktor kecelakaan, faktor kebiasaan buruk yang sering kita lakukan tanpa kita sadari. Kita contohkan aja yang konkret, yang nyata yang sering kita lakukan. Posisi duduk. Ya, posisi duduk yang terkadang tanpa kita sadari itu sudah membuat tulang kita ini tidak sehat. Nah, ada yang sering duduknya miring ke kiri, ke kanan, ada yang waktu berdiri sering membungkuk. Ada seperti itu? Ada? Di kelas 6 ini, di kelas ibu ini ada nggak yang seperti itu? Kenapa coba? Hah? Siapa yang sering seperti itu? Rehan. Coba ibu tanya Rehan kenapa seperti itu? Sengaja. Kenapa sengaja? Karena badannya tinggi dari kawan. Jadi dibungkukkan gini. Nggak boleh, nggak apa-apa. Kita tinggi dari kawan itu nggak apa-apa. Itu lebih bagus. Setiap manusia ada kekurangan, ada kelebihan. Kalau berdiri harus tegap seperti ini, jangan seperti ini kanan. Ya, nanti tulang belakang Rehan akan berubah seperti ini, membengkok ke depan. Bagus-bagusan kita berdiri. Ada yang sering duduk miring ke kiri ke kanan? Ada nggak? Nggak ada ya. Ayo kita lanjut. Nih kita bahas dari osteoporosis. Apa osteoporosis? Ada yang bisa menyebutkan ciri-cirinya? Apa osteoporosis? Siapa yang bisa? Osteoporosis adalah penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun. Biasanya itu terjadi pada orang tua ya. Nenek-nenek, kakek-kakek pernah lihat ada orang bungkuk? Ada yang pernah lihat? Coba angkat tangan. Terus lagi ada yang pernah lihat Uyangnya. Nah, susah jalan, pakai tongkat, pakai kursi roda ada? Mungkin ada dari keluarga kita ya. Mungkin di rumah ada yang pernah mendengar keluhan ibunya atau ayahnya atau kakeknya, neneknya. Aduh, kaki kiri susah digerakin. Pernah? Pas sholat sudah rukuk, mau berdirinya susah. Pas sujudnya mau duduk susah. Dari duduk tahiyat mau berdiri lagi susah. Kenapa? Karena sakit tulangnya. Pernah? Kalian pernah? Enggak. Masih muda. Tapi usia itu bukan berarti nyawa kok enggak, saya masih muda. Enggak mungkin karena itu. Bisa jadi ini sebagian besar memang terjadi pada orang tua. Tapi ini penyakit ini kenapa? Ciri-cirinya apa? Sini lihat, tulang keropos, mudah patah. Ada anak-anak terkena penyakit itu. Ada. Mungkin dari pengaruh makanan, mungkin dari faktor gen keluarga. Ada. Bukan hanya orang tua. Kemudian yang kedua, tadi yang osteoporosis tadi karena disebabkan kurangnya kalsium pada tulang.
pada anak-anak. Bisa karena bawaan sejak lahir atau faktor gen, bisa juga karena posisi duduk atau berdiri yang kurang bagus. Karena kebiasaan seperti ini terus akhirnya tulangnya bengkok. Ada yang jatuh mungkin ininya bengkok aja. Ya, itu yang kedua. Kiposis, adakah yang seperti ini? Ada? Nah, ini yang diceritakan Raihan tadi ya, yang sering dilakukan Raihan. Mulai hari ini jangan lagi seperti itu, karena ini dampaknya. Coba perhatikan Raihan. Tulang belakangnya normal apa tidak? Tidak. Ya. Nah, jadi kalau kebiasaan duduk seperti itu atau berdiri selalu membungkuk, ya apa-apa tubuh kita tinggi dari yang lain, nggak apa-apa. Itu suatu kelebihan kita. Nggak usah malu. Oke? Raihan ya, jangan diulangi lagi. Kemudian yang ketiga, lordosis. Ada yang bisa menjawab apa lordosis? Ciri-cirinya apa? Siapa? Ya, apa Mada? Lordosis adalah kelainan tulang punggung di mana bagian bawah melengkung secara berlebihan. Iya, bagus ya. Terima kasih. 100 untuk Mada. Perhatikan ini. Lordosis. Ini yang disebutkan Mada. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Mada. Apa ciri-cirinya dari lordosis? Lordosis tadi adalah di sini ya. Kelainan tulang punggung yang membengkok di bagian bawah secara berlebihan. Kenapa? Kenapa tuh? Apa penyebabnya? Bukan bawahnya saat bekerja. Sama. Bisa karena faktor gen, bisa juga karena faktor kecelakaan. Yang
tidak lagi pemanasan lari-lari, langsung ke roll depan, roll belakang. Tiba-tiba duduk kakinya di depan. Maka apa yang akan kita rasakan di kaki sini? Di kaki kita. Pernah merasakan seperti itu? Pernah nggak? Kram, tiba-tiba sering panas, sakit, susah digerakkan. Pernah? Kalau kita kebanyakan nulis kadang di ini ya. Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah tidak? Kalau kita kebanyakan nulis, nah tiba-tiba di sini sakit. Kram, dua ini ya. Jari-jari kita pernah merasakan seperti itu? Pernah. Kerja otot jari tangan itu berlebihan, kelamaan nyatat seharian atau sampai satu buku dicatat. Jadi tangan kita, saraf-saraf yang ada di tangan kita ini kram. Pernah ya kita merasakan seperti itu? Kemudian yang terakhir ada lagi yang selanjutnya ini apa? Ini ada beberapa ini, coba perhatikan di depan. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Paku. Pernah kalian ditusuk paku? Siapa yang pernah ditusuk paku? Kalau ditusuk paku, kalau tidak segera ke bidan minta obat, nanti bisa kena penyakit tetanus. Tetanus juga bisa menyebabkan kematian. Makanya kaki kita itu harus dilindungi. Itulah guna sendal, itulah guna sepatu, kaos kaki. Apa fungsinya? Untuk melindungi kaki agar tidak terkena duri, pecahan kaca, dan juga paku. Nah, ini lagi ya. Kalau ini, apakah kalian mau seperti ini? Tidak. Jadi kaki itu harus kita lindungi. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan apa ini? Salah satunya dengan menggunakan sandal, sepatu, ya, kaos kaki. Itu fungsinya, bukan dilepas sepatunya. Kaos kakinya dilepas lari-lari. Ya? Oke, lanjut. Hai. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, kita lanjut. Ya, bagaimana cara mengatasi, menjaga kesehatan singgara kita? Ada yang tahu? Ayo gantian. Coba Rani apa? Konsumsi makanan yang kaya nutrisi untuk kesehatan tulang. Oh, satu aja. Konsumsi makanan yang kaya nutrisi untuk kesehatan tulang. Apa? Ayo, mendapatkan asupan vitamin D yang cukup dengan cara berjemur. Vitamin D. Kita bahas dulu yang mengkonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi untuk kesehatan tulang. Apa contohnya? Contohnya susu sapi, susu kedelai, Banyak berarti contohnya. Mengkonsumsi susu. Minum susu. Siapa yang nggak suka susu? Susu itu bagus untuk kepadatan tulang. Entah itu susu sapi, susu bendera, susu enak, dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Makan sayuran. Kemudian bisa kita dapatkan lagi dari vitamin D itu dari ikan apa? Hah? Ikan pernah makan sarden? Pernah makan telur? Suka makan telur? suka. Apalagi? Udah mendapatkan asupan vitamin D. Pertama tadi makanan yang kaya nutrisi untuk kesehatan tulang, contohnya susu, sayuran, telur, ikan sarden, apa lagi? Kerang. Kalau kerang di kita
sesuai yang ada. Contohnya susu mudah kita dapat, sayuran kita tinggal petik kalau ada di sawah banyak, ikan, telur banyak, apalagi yang ada peternakan bebek, ayam bisa kita makan. Terus apalagi ikan apalagi di daerah kita ya banyak sungai itu ada sering lewat jualan ikan atau harganya masih relatif murah ya. Jadi kita tidak perlu harus pulang ini, ibu berikan dulu saya perang mana untuk bagus untuk kepadatan tulang saya. Tak usah, kita manfaatkan yang ada. Kalau ada telur kita makan telur, susu, sayur. Ada yang nggak suka makan sayur? Ada yang tidak suka makan sayur? Suka. Kita harus biasakan makanan-makanan ya sehat. Kemudian lagi, dari mana lagi selain dari makanan yang mengandung nutrisi? Matahari. Oh iya, sinar matahari. Sinar matahari. Sinar matahari itu beli apa gratis? Gratis. Bertanya dulu, sinar matahari itu beli apa gratis? Gratis. Kapan? Pagi Iya hari, jam 9, jam 10, jam berapa? Itu sinar matahari itu masih mengandung vitamin. Siapa yang nggak suka berjemur? Suka. Saya nggak mau nanti saya hitam. Nggak apa-apa hitam, yang penting sehat. Daripada warna kulitnya putih, tiba-tiba tulangnya keropos. Karena tulang juga butuh asupan nutrisi. Apalagi selain dari sini. Olahraga dengan teratur. Olahraga itu tidak harus di sekolah main sepak bola, tidak. Bu, olahraganya cuma seminggu sekali pelajaran olahraganya. Bukan seperti itu maksudnya olahraga. Kita dari rumah ke sekolah berjalan kaki itu juga sudah olahraga. Pulang kaki badan. Pulang sekolah ke rumah jalan kaki olahraga. Kalau biasanya kalian ngangkut air pakai ember dari sumur situ ke rumah, itu olahraga bukan? Kebiasaan kalau pulang sekolah tiba-tiba kumpul lari ke sungai mandi berenang, itu olahraga bukan? Olahraga. Mandi berenang. Kegiatan sehari-hari yang sering kita lakukan itu termasuk olahraga, kecuali berdiam diri. Jadi olahraga itu tidak harus sekolah ada pelajaran yang olahraganya baru dinamakan olahraga, tidak. Kita berjalan pulang, berjalan pergi sekolah. Kadang pulang sekolah tiba-tiba keringatan ya. Pernah? Keringatan itu olahraga. Disuruh ibunya ngambil air sambil jalan kaki bawa ember bawa air. Itu sudah olahraga. Selain olahraga juga sudah patuh terhadap perintah orang tua. Ada yang seperti itu dah? Ada yang seperti itu, yang sering membantu orang tuanya mengambil air, nyapu di rumah, mengepel di rumah, itu juga sudah olahraga. Membantu ibunya di rumah. Bu, saya bantu ya nyapu, ngepel, ngangkat jemuran. Jemuran itu kan kena sinar matahari dah kita. Iya. Itu juga sudah bagian dari olahraga. Bukan hanya di sekolah olahraga. Ya lanjut lagi. Apa? Menjaga postur tubuh yang baik. Ya di sini menjaga postur tubuh yang baik seperti tegak, tidak menundukkan leher. Ayo siapa tadi ada? Diginiin tadi. Terlalu lama ya. Duduk pada tulang belakang. Posisi duduk yang ibu bilang. Ada yang membengkok ke depan seperti ini. Ada yang seperti ini. Ada yang ke kanan. Ada yang ke kiri. Jangan jadikan kebiasaan. Karena itu adalah kebiasaan yang tidak baik. Tidak baik. Karena akan mempengaruhi posisi
itu? Ayo, yang miringnya kiri ke kanan. Apa kata sosis? Ayo, yang miring kiri kanan. Yang ke depan, tulang belakangnya ke depan, bangka ke depan. Lordosis. Kemudian yang tulang bagian bawah membengkak ke depan terlalu berlebihan. Kifosis. Kalau ke apa? Kifosis, lordosis, skoliosis. Kemudian apa lagi tadi? Kalau osteoporosis? Penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun. Iya. Kalau apa tadi? Osteoporosis adalah penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang. Tahu? Rapunya tuh. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Ada yang mau bertanya? Boleh. Ayo, siapa? Yang dari sayap kiri, dari sayap kanan, dari depan. Ayo, yang ada? Ada yang mau nanya? Ayo, boleh? Kira-kira sampai di sini ngerti nggak? Ada berapa tadi dicontohkan penyakit yang menyerang sistem saraf? Hah? Ada osteoporosis, lordosis, kifosis, serangan terkilir. Pernah terkilir? Nah, apalagi kita sering lari-lari, kita buru-buru, kadang kita terkilir keseleo. Ya benar kata Didi, keseleo Bu. Kadang di sini ya, tulang di sini yang sering terkilir ya. Makanya kita harus hati-hati, kita harus berusaha semaksimal mungkin bisa menjaga kesehatan tulang kita sendiri. Kalau bukan kita yang menjaga kesehatan tulang, lantas siapa? Apakah ibu, orang tua? Tidak setiap saat kita bersama mereka seperti sekarang di sekolah. Ibu kan di rumah sama ayah. Apakah mereka tahu, apakah mereka lihat apa yang kita kerjakan di sekolah? Tidak kan? Tidak. Dari kecil mereka sudah jaga kita. Jadi kalau sudah seperti ini, kita yang harus menjaga diri kita sendiri. Salah satunya tadi menjaga kesehatan tulang. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Oh boleh, berjemur di pagi hari untuk mendapatkan vitamin D. Kemudian apa lagi? Konsumsi makanan yang bergizi dan bergizi. Kemudian berolahraga teratur. Ibu bilang tadi olahraga tidak harus jam olahraga di sekolah setiap hari. Apa yang kita kerjakan di rumah itu merupakan olahraga. Adakah pertanyaan lagi? Ada? Kalau tidak ada, coba kita bagi kelompok terlebih dahulu ya. Kita satu kelompok 2 orang saja ya. Oke, dari sini kelompok 1, Edwin sama Camilla, Tiara sama Alisa kelompok, berarti kelompok 2. Boleh gabung ini, Jenny 3, Danisa sama Rani 4, Rehan sama Sigit 5, Mada sama Haikal 6, Andre sama Nugi kelompok 7. Ada berapa kelompok? 7. Kita bagikan. Iya, satu kelompok 1 saja ya. Yuk kerjasama. Kelompok ya, ini berarti kelompok 2. Boleh ditulis di atasnya namanya, berarti 2 orang ya. Kelompok berapa sudah ibu bagi tadi? Iya, boleh. Kerjasama, jangan jamnya sendiri-sendiri. Yang namanya kelompok berarti harus bekerja sama. Oke, di situ. Lihat tujuan pembelajaran 6. Dah?
ya mengidentifikasi jenis-jenis penyakit pada sistem gerak. Tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian lagi yang kedua, menganalisis penyebab gejala, dampak dan cara pencegahannya. Kemudian menjadikan dalam bentuk apa ya? Oke, sudah ditulis sudah? Sudah ditulis nama dan kelompoknya ya. Kita berdiri sebentar, kita isi dulu ya. Oke, coba lihat ya, berdiri yuk. Sebelum kita mengerjakan KBD, kita isi dulu. Ayo berdiri. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Untuk apa kita di sini? Belajar bersenang-senang. Sekarang waktunya coba kita di sini terlebih dahulu. Bagus ya. Bagus. Ayo siapa yang punya fokus? Lanjut. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk satu, dua, tiga. Kita masuk ke LKPD-nya. Di situ di LKPD-nya coba perhatikan. Bacakan ya petunjuk soalnya. Coba lihat. Kita menganalisis penyakit sistem gerak. Di situ ada tabel ya. Sama enggak? Kelompok satu, kita ketemu. Ada osteoporosis, rakitis, kilosis, patah tulang. Nah, coba di situ kamu tuliskan gejalanya, penyebabnya, dampak, dan cara pencegahannya. Boleh dikompromikan dengan kawannya. Lo jangan bekerja sendiri. Mau cari di bukunya boleh. Di video tadi juga ada. Ya, yuk kerjasama. Kalau bingung boleh bertanya ya. Ini nanyanya sama ibu, jangan nanya teman sebelah. Kalau nanya sama teman sebelah, nanti bingung tanyanya sama ibu ya. Kalau yang mau nanya dah. Untuk pengisian LKPD-nya.
osteoporosis, ciri-cirinya apa, penyebabnya apa, cara mencegahnya. Ini ganti aja ini.
Sudah ada 4 ya, 5. Ini terus. Sudah ini apa? Ini Deni. Sudah Zelina. Kamila. Sudah Kamila siapa? Ya, sudah Kamila siapa? Coba di sini petunjuknya ya. Di situ ada tulisan A, B, C, D. Kalau jawaban kamu A, nanti ada pertanyaan di sini. Jawaban kamu A, berarti diginiin yang A di atas. Nanti ibu ini tambahin HP. Kalau jawaban kamu C, cari yang C. Diginiin ya. Yang C. Kalau menurut kamu jawabannya B, begitu juga diputar taruh di atas. Jadi jangan sama ya. Ya ibu konekan dulu dengan iya. Ayo. Ya mulai. Jawabannya ya. 1, 2. Pertanyaannya, perhatikan gambar di atas yang menunjukkan salah satu kelainan tulang yang disebabkan oleh posisi duduk yang tidak tepat. Kelainan, lihat gambarnya. Jawab, tunjukkan angkat. Ayo, Kamila. Jawabannya, ayo perhatikan. Lanjut.
dijawab dengan benar. Satu soal lagi. Berikut ini kebiasaan yang akan memberikan pengaruh buruk yang positif bagi kesehatan tulang kita. Ayo. Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, sembilan, sebelas, 12. Siapa yang belum? 13 apa? Oh, enggak. 14 ya? Siap? Oke, perhatikan jawabannya. Berikut ini kebiasaan yang dapat memberikan pengaruh yang positif bagi kesehatan tulang kita. Kalau itu kadang bingung di pertanyaan yang panjang. Nah, kita lihat jawabannya. Ada 10 orang yang mana? Angkanya masih kurang benar. Oke, 11. Kita lihat siapa yang memperoleh poin tertinggi. Ya, kita lihat ya. Tadi ada di soal nomor 5 ya, yang satu pun nggak ada yang benar. Kalian bingung lihat gambarnya ya? Lihat gambar ya nomor 6. Coba perhatikan, ayo. Hitung B1, B2, B3. Ini siapa ya? Yang nomor 1 B9. Nilai tertingginya siapa? Coba lihat di lembar jawaban kalian. Hah? Siapa? Coba ibu lihat dulu. Oh, yang sama itu P9, P3. Coba angkat. Yang 9 siapa? 3. P3, P15. P15. Kemudian P13. Sama P11. Ya. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 2, 4, 5. Ada 5 orang yang nilainya sama ya. Tidak ada yang tertinggi sama nilainya. Ya, yang P tadi silakan ke depan, kita kasih tepuk tangan untuk ke 5 orang yang sudah menjawab dengan yang benar. Ada berapa soal yang kita kasih tepuk tangan? Silakan ke depan. Ayo ke depan. Tadi yang ada berapa orang tadi yang ibu sebutkan? Ya, ibu sebutkan lagi, ibu lagi. Ada ada P9, P3, P15, P15 baru ke depan. Hah? Ada berapa orang? 3 ya? Ya, ini kosong. Ini yang nilainya masih di bawah, yang sedang jangan berkecil hati, tetap semangat, tetap dipelajari lagi, belajar dan jangan menyerah. Oke? Nah ya, hari ini pelajaran kita sampai di sini ya. Coba ibu mau nanya, kita hari ini belajar apa? Tentang apa? Tentang tulang. Tentang apa lagi? Benar, sistem gerak. Apa saja contohnya tadi? Coba sebutkan. Osteoporosis,
apalagi dan berolahraga ya. Coba hari ini satu hal baru yang kalian pelajari hari ini apa? Tentang apa? Tentang cara menjaga apa? Ya, apa? Rena? Oh, tentang menjaga tulang. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Oke, sayang kanan, mana suaramu? Ini suaraku. Saya kiri, mana semangatmu? Ini semangatku. Semua siapa kita? Untuk apa kita di sini? Belajar dan bersenang-senang. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Marilah sejenak. Halo. Menutupnya dengan membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Selesai. Ya, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Doa tentang masih pada gangguan sistem gerak ya. Kita ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.